Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Profil Juara SMP Vidatra bersama saya Abdul Muid. Pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita seorang siswa dari kelas 7 yang memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Dia adalah Kirana Andini. Selamat datang Kirana. Ya Pak. Oke, panggilannya apa ini? Kirana atau Andini? Kirana, baik. Ya, di sebelah saya ini banyak sekali piala ya. Itu juara 1, bisa disebutin nggak ini lomba apa ya? Kalau ini saya juara 1 beregu putri JKTC tingkat nasional. Kalau ini juara 1 seni tunggal tingkat Bontang lomba IPSI, dan ada juara 1 juga beregu putri tingkat Bontang IPSI. Oke, ngomong-ngomong tentang lomba nih, kok bisa tahu tentang lomba ini? Kan ini pandemik ya, jadi mungkin banyak orang nggak tahu gimana sih cara mengikuti lomba seperti ini. Saya disarankan sama kakak pelatih saya. Oh, kakak pelatih yang juga melatih kamu ya? Iya. Oke, latihannya seperti apa? Pertama saya biasanya dituntun pemanasan dulu, terus lari-lari keliling lapangan sama push up, back up semuanya, terus latihan regu sama seni tunggal. Oke, kalau saya baca di sini adalah juara 1 kategori beregu Jakarta Pencak Silat National Championship. Nah, ini berarti tingkat nasional ya? Iya Pak. Itu ada jenjangnya nggak, mulai dari Bontang terus ke provinsi selanjutnya di nasional gitu? Ini langsung nasional karena virtual. Oh, berarti lewat Zoom ya? Iya. Oke, ini beregu satu regunya berapa ini? Berapa orang? Satu regu ada 3 orang. Oke, ada 3. Kalau boleh tahu ada berapa kategori ini di lomba ini? Kategori ada 3, ada tunggal, ganda, sama regu. Oke, jadi kamu mengirimkan video, selanjutnya dikirimkan ke Jakarta situ ya? Iya. Oke. Nah, kalau ini apa? Untuk medali sama ya? Oke, bisa dijelaskan kenapa sih kamu tertarik mulai dari saat kecil ya? Kenapa kamu tertarik dengan pencak silat sehingga kamu bisa menjadi seperti ini? Awalnya saya lihat kakak saya ikut silat, jadi saya waktu itu ikut ke lombanya karena ada kayak fighter ya, tendang-tendangan gitu, jadi saya tertarik di situ. Oke, mulai dari kelas berapa itu ya? Saya lihatnya waktu itu kelas 3 semester 1, saya ikut silatnya itu kelas 3 semester 2. Kelas 3 semester 1 SD ya? Iya. Oke, berarti umur berapa itu? Umur 10 tahun. Oke, untuk menjadi seperti si Kirana sekarang ini, itu kira-kira berapa tahun sih proses yang diperlukan? Saya waktu itu dari hafalan seni tunggalnya 6 bulan, terus sempat berhenti juga 1 tahun, terus kembali lagi ikut silat lagi 2 tahun. Oke, baik. Nah, selain prestasi yang kamu raih di tingkat nasional, sebelumnya pernah mengikuti lomba apa aja? Sebelum nasional? Iya. Ada O2SN tingkat Bontang sama provinsi. Oke, itu aja. O2SN sama apa? Mohon maaf satunya? Sama tingkat Bontang sama provinsi ya? Iya. Oke. Terus hasilnya seperti apa? Kalau di Bontang juara 1, kalau di provinsi juara 2. Oke, nah bagaimana kamu mengatasi kejenuhan ya? Misalnya kalau kamu kan pasti berlatih ya. Kalau boleh tahu seminggu berapa kali berlatih? Karena sekarang lagi masa pandemi, jadi 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Oke, kalau biasanya? Biasanya setiap hari. Setiap hari. Cara membagi waktu antara berlatih dengan belajar itu kayak apa ya, Nak? Ya gimana? Misalnya, kamu kan jadi siswa nih, otomatis kan harus belajar.
terus juga di satu sisi kamu juga harus berlatih untuk mengikuti beberapa lomba kan. Nah, cara membagi waktunya seperti apa? Kalau pagi, kalau untuk belajarnya saya habis sholat subuh sampai mau mulai pelajaran sambil siap-siap juga. Kalau latihannya kan sore sampai sebelum maghrib. Oke, pernah merasa jenuh nggak? Ya jenuh pasti, pernah. Terus cara mengatasinya seperti apa? Cara mengatasi jenuh, Mungkin kamu misalnya main game atau main sama teman seperti apa supaya kamu nggak jenuh di kan misalnya kalau kita setiap hari bermain pencak silat terus juga harus membagi waktu dengan sekolah otomatis kan kita jenuh ya karena kita melakukan kegiatan berulang-ulang gitu loh. ya saya sering nonton film aja Pak, Oke. Wah, film apa ini? kartun. Oh, kartun. Oke, jadi di sela-sela kamu latihan, di sela-sela kamu belajar, kamu juga menyempatkan diri untuk nonton ya, supaya nggak jenuh. Oke. Nah, kalau misalnya ada teman-temanmu yang ingin mengikuti jejak Kirana, itu gimana? Misalnya, wah saya ini sudah SMP, misalnya teman-teman kan banyak SMP ya, saya ingin menjadi seperti Kirana. Nah, itu seperti apa? Step-stepnya seperti apa? Step mengikuti. Langkah-langkahnya, misalnya, oh kamu harus mengikuti ini, kamu harus bergabung di klub ini misalnya. Ya pertama cari perguruannya dulu, terus menyesuaikan juga senyamannya aja Pak. Senyamannya aja, maksudnya apa ini? Jadi cari perguruan yang cocok gitu ya? Iya. Kalau boleh tahu di Bontang ini ada berapa apa itu perguruan sih? Kalau nggak salah ada 6. Ada 6. Maka bisa diceritakan ke teman-teman yang ada di yang ada di rumah di mana aja mungkin mereka ingin mengikuti jejakmu. Tempat-tempatnya Pak. Iya. Kalau perisai diri, saya sendiri ada di tempat SD 002 Bontang Selatan. Kalau PSHT ada di belakang gedung, saya lupa gedung apa. Oke. Terus yang lain? Kalau Tapak Suci ada di Muhammadiyah. Kalau Kerasakti saya kurang tahu juga. Oke, itu kalau saya taunya kalau misalnya karate atau taekwondo itu kan ada sabuknya ya. Kalau di pencak silat itu seperti apa? Ada nggak yang misalnya ada sabuk merah, putih gitu? Ada. Kalau yang untuk awal pemula itu dari sabuk putih, terus nanti ada UKT ujian kenaikan tingkat jadi ke hitam, terus yang paling tinggi itu merah, sabuk merah. Oke, kenapa sih kamu suka pencak silat? Kan banyak sekali olahraga yang lain ya, misalnya kalau cewek kan ada renang, ada bulu tangkis misalnya, terus bola voli. Kenapa kamu memilih pencak silat? Karena lingkungan saya tempatnya banyak yang ikut silat, Pak. Oke. Kemampuan saya juga di situ. Oh, kemampuanmu di situ. Selain pencak silat, hobimu apa nih kalau waktu luang gitu? Kalau waktu luang karena jadwal saya juga kurang jadwal saya juga padat Pak, jadi saya sempatkan istirahat aja kalau waktu luang. Karena kalau malam saya juga ngaji Pak. Oke, berarti waktumu sangat padat ya, pagi sekolah, terus sore latihan dan malam ngaji ya. Iya. Oke. Nah, untuk gimana cara kamu kalau latihan selama pandemi ini kayak apa? Kan otomatis kan banyak sekali protokol kesehatan yang harus dilakukan ya, misalnya jaga jarak atau seperti apa gitu. Kakak pelatih saya membagi dengan beberapa orang saja, satu hari itu 6 orang. Jadi itu karena lapangannya lumayan luas, jadi jauh-jauh jaga jarak juga. Menggunakan masker nggak kira-kira? Tidak Pak. Oh ya, karena olahraga Sesak, ya. ya. Sesak. Oke,
Kamu yang paling kamu sukai dari pencak silat itu apa? Dari tekniknya, Tekniknya. ya pukulan. Nah itu apa itu namanya? Ada berapa teknik? Terus mana yang paling kamu kuasai dan mana yang kamu belum? Dan menurut kamu itu susah gitu loh? Kalau untuk IPSI atau untuk perguruan saya? Di apa itu namanya di pencak silatnya? Maksudnya gerakan-gerakannya gitu. Gerakannya itu awal, kalau gerakan yang paling susah itu ganda. Karena 2 orang juga itu lumayan wow gitu. Terus kalau yang paling saya suka itu di seni tunggal. Oh di tunggal ya. Ada kira-kira perbedaan nggak antara pencak silat yang misalnya ikut lomba ya kategori yang tunggal sama yang ganda ya? Kamu mengikuti ganda ini kan? Nah perbedaannya di mana ini? Mungkin kalau misalnya ganda harus bertarung atau seperti apa? Kalau ganda itu 2 orang, terus sama-sama pakai senjata juga, cuman beresiko Pak. Oh, oke. Kayak ada banting-bantingannya juga gitu. Itu. Oke, kalau saya lihat kalau yang tunggal gimana, Nak? Kalau tunggal sendiri tapi senjata juga cuman kayak gerak bebas gitu Pak. Oke, kalau di tangan saya ini ada, ini namanya apa ya? Golok. Oh, golok ya. Ini tajam nggak? Enggak, tumpul. Oh, tumpul. Tapi ini beneran ya? Iya. Oke, nah biasanya ini digunakan apa ya? Saat misalnya bertarung atau apa gitu? Golok ini. Ini biasanya juga digunakan tunggal sama ganda. Atau juga untuk atraksi gitu. Oh, atraksi. Jadi kalau atraksi itu tunggal biasanya ya? Iya. Oke. Nah, nah satu hal yang apa itu namanya? Apa yang kamu pelajari dari pencak silat? Maksudnya sisi positif dari pencak silat menurutmu yang oh ini sesuatu yang manfaat nih yang saya ambil dari pencak silat itu apa? Salah satunya saya selama silat ini jadi punya banyak teman. Jadi bisa saling berbagi cerita gitu. Oke, biasanya kalau si Kirana kalau sama teman-teman pencak silat itu ngobrolin apa sih? Misalnya tentang pencak silat kah atau sekolah atau seperti apa? Campur aja Pak. Topiknya tuh sembarang. Kadang juga kalau di silat itu sambil merhatiin satu sama lain gerakannya kalau ada yang kurang jadi sama-sama diperbaikin. Oke, baik. Gini, ada nggak apa itu namanya pesan untuk teman-teman yang ingin menjadi seperti Kirana? Mungkin ada pesan untuk teman-teman yang ingin menjadi seperti Kirana? Pesan Misalnya kamu harus berlatih keras atau apa gitu. jangan menyerah. Oke, jangan terus? Oke, gini aja. Kalau misalnya gini, kamu kan waktunya sangat padat nih. Nah, dan kadang teman-temanmu yang merasa waktunya sangat panjang, maksudnya banyak waktu, tetapi dia tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, menurutmu gimana sih untuk memberikan tips buat teman-temanmu supaya mereka itu ibaratnya kalau sekarang nggak mager ya, mereka mengikuti banyak sekali kegiatan, harusnya mengikuti banyak sekali kegiatan sehingga mereka bisa berprestasi seperti kamu. Gitu. Ya gunakan waktu sebaiknya, terus jangan lupa istirahat aja. Oke, berarti kamu sempat istirahat dong? Berapa lama biasanya istirahatnya? Itu kadang kalau sudah mau, kan habis sekolah itu saya isoma dulu, istirahat salat makan. Istirahatnya itu saya gunakan untuk mengerjakan tugas. Saya selesaikan satu-satu dulu. Kalau sempat untuk istirahat cuma 30 menit itu. Oke. Sebelum untuk latihan. Nah, kedepannya si Kirana ini ingin jadi apa sih? Kalau kedepannya cita-cita saya? Iya. Kalau bismillah jadi atlet sih. Amin, atlet pencak silat ya. Sama guru olahraga. Oke, guru olahraga. Kalau boleh tahu guru SD, SMP atau SMA? Tergantung nanti. Tergantung ya.
Jadi menurutmu kira-kira kalau sekarang itu kan apakah dengan menjadi atlet itu kan banyak sekali yang aku nggak mau jadi atlet nanti future-nya atau kedepannya tidak menjanjikan. Misalnya karena mungkin kalau sekarang kan fokusnya ke uang ya atau misalnya prestasi mungkin seperti itu. Nah kalau menurut Kirana sendiri kalau saat ini untuk menjadi atlet khususnya ya pencaksilat itu apakah sudah menjanjikan atau seperti apa nanti? Menjanjikan. Maksudnya menjanjikan di sini bisa memberikan banyak manfaat gitu loh, misalnya kamu dapat gaji banyak, ikut pertandingan nanti kalau misalnya juara dapat uang banyak misalnya seperti itu. Insya Allah sih ya bisa menjanjikan kalau saya terus latihan terus punya kemampuan terus di situ, pokoknya diasah aja terus. Insya Allah bisa. Oke, baik. Kalau di markas di Bontang, mohon maaf di mana? Di SD 002. Oh 02 yang 002 itu di mana? Di Gunung Sari. Oh di Gunung Sari. Oke, jadi kalau misalnya para siswa yang ada di rumah ingin mengikuti pencaksilat bisa langsung ke SD 02 ke SD Gunung 02. Sari. Kalau saat ini gimana? Ya, kan tutup tuh SD-nya. Gimana kalau misalnya ingin mengikuti pencaksilat? Masih buka, Pak. Oh, masih buka. Maksudnya harus datang ke sana atau seperti apa? Ya, harus datang ke sana karena di sana juga ada pelatih saya juga di situ, tempat tinggalnya juga di situ, di dalam SD itu. Oke, berarti kalau misalnya mau mengikuti pencaksilat harus datang di SD 08 002. Oh 02 Bontang Selatan ya. Jadi sore hari ya? Iya. Sore hari waktunya. Oke, berapa jam biasanya untuk latihan? Kalau untuk latihan 1 jam lebih, 1 jam setengah ya. 1 jam setengah, dimulai dari jam 4. Oke, jadi untuk apa ya, kalau misalnya latihannya kan sering ya? Seminggu 3 kali kan ini? Iya, kalau ini setiap hari karena mau lomba lagi nanti. Jadi setiap hari. Kalau biasanya untuk persiapan lombanya aja itu seminggu 3 kali. Oke, supaya jaga staminamu cepat, tetap oke, itu gimana? Supaya nggak lemas, terus saat lomba juga fresh gitu gimana? Saya ada minum vitamin gitu, Pak. Oke, memang dianjurkan untuk minum vitamin Iya. ya. Oke. Sama istirahat yang cukup tentunya ya. Jangan begadang juga. Oh, jangan begadang. Tidurnya jam berapa kalau boleh tahu? Jam 10. Oke, jam 10. Padahal teman-teman kalian mungkin teman-teman mungkin banyak sekali yang begadang, bahkan nonton atau main game hingga pukul 12, mungkin pukul 1. Berarti tipsnya kita harus tidur lebih cepat lah ya, jangan begadang lagi. Oke, ya mungkin ada closing statement dari si Kirana untuk teman-teman yang ada di rumah. Ya, kamu punya kata-kata yang membuat teman-temanmu termotivasi untuk mengikuti jejak Kirana? Gunakan waktu sebaiknya karena kalau kayak saya juga kayak gimana gitu ya, Pak, kurang istirahat, jadi jaga kesehatan. Oke, baik, berarti kita harus selalu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau misalnya itu tidak perlu, kita nggak usah lakukan ya. Terus jaga kesehatan. Baik, itu tadi podcast Profil Juara bersama Kirana Andini ya. Kirana Andini, dapat saya simpulkan bahwa kalau misalnya teman-teman yang ada di rumah yang ingin berprestasi, kalian pertama harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, berlatih terus, bekerja keras, pantang menyerah ya, terus dan jangan lupa jaga stamina supaya kalian tetap fit dan berdoa. Oke, itu saja podcast pada siang hari ini. Semoga kalian dapat terinspirasi dengan acara ini dan bisa mengikuti jejak Kirana di masa mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh.